Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Dan kritikan yang bagus itu untuk membangun dalam dunia demokrasi. Paham nggak bro? Jangan taklid buta, jangan menuhankan manusia gitu loh. Menganggap bahwa pemenang pemilu itu benar segala-galanya. Ingat, ini dunia demokrasi. Paham nggak? Ngerti nggak? Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Jadilah pedagang atau tukang mebel yang ijazahnya jelas gitu loh, yang orang tuanya jelas, itu nggak bakal dikritik. Tapi kalau jadi pejabat publik, siapapun nanti yang jadi pejabat publik dalam dunia demokrasi pasti dikritik, pasti didemo. Itu hal yang biasa selama masih dalam koridor hukum yang benar gitu loh. Ngerti nggak? Paham nggak? Semprol. Parah. Relawan minta izin langsung ke Jokowi untuk tempur di lapangan lawan oposisi. Waduh. Langkah relawan Jokowi terus berlanjut meski sosok yang didukung mereka tak bisa lagi berkontestasi. Mengenai hal ini, beredar sebuah potongan video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, meminta restu ke Presiden Jokowi untuk tempur melawan oposisi. Aduh. Kata-kata itu terlontar saat Benny dan Jokowi berada di dalam satu ruangan. Kita ini pemenang pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus, ucap Benny. Ia lantas menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk perlawanan. Dia juga mengingatkan bahwa jumlah relawan pendukung Jokowi terbilang cukup besar. Masa relawan bayaran kali? Karenanya, para relawan ini siap tempur melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Tempur gimana ini maksudnya? Apa tempur ngajak perang? Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, sambungnya. Waduh. Menurutnya, apabila penegakan hukum tidak berjalan, bukan tidak mungkin pihaknya kehabisan kesabaran. Dia melakukan perlawanan di lapangan. Waduh, selama ini buzzer kan ada di pihak mereka. Mendengar ucapan Benny, Jokowi menanyakan contoh konkret yang dimaksud. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, menyebarkan kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan. Terang Benny. Waduh, ini gimana ini dengan buzzer pemerintah yang selalu menjelek-jelekan ulama dan menjelek-jelekan umat Islam? Kenapa nggak ditegakkan itu penegakan hukumnya? Waduh, jangan kebalik. Di melawan mereka kita banyak, katanya seperti itu. Oke, saya tanggapi ya. Jadi untuk Anda siapapun relawan dari Bapak Presiden Joko Widodo, silahkan mendukung presiden, pasti harus, apalagi pemilihan sudah selesai, beliau jadi presiden. Saya tetap akan mendukung kebijakannya yang baik, tapi yang tidak baik harus dikritik, kan begitu. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa menang gitu loh. Ingat, pemilihan kemarin ada 46% penduduk di Indonesia tidak memilih Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya kritikan itu wajar dalam dunia demokrasi. Anda mau melawan dengan cara apa? Buzzer yang jelas seling menghina ulama, menghina tokoh-tokoh oposisi,
itu di pihak kalian, tapi dibiarkan oleh aparat yang jelas-jelas penghinaannya nyata gitu loh. Tapi baru kritikan, mengkritik pemerintah langsung dicomot secepat kilat.